Kembali lagi bersama saya Sekara Ayakinanti, tim 2201026013. Di sini saya akan menceritakan salah satu dari kisah 25 nabi, yaitu kisah Nabi Musa. Oke, langsung saja. Jadi pada saat itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Nah, raja tersebut bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun tidak ingin suatu saat nanti ada yang menguasai atau merebut kekuasaannya atau tahtanya. Jadi Raja Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir di Mesir pada saat itu. Perintah itu membuat salah satu warga Mesir yang bernama Syukabat merasa takut karena ia telah melahirkan bayi laki-laki. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Yukabat meletakkan bayinya di dalam keranjang lalu menghanyutkan bayinya itu di Sungai Nil. Dan Yukabat ini menyuruh anak perempuannya untuk mengikuti adiknya yang di dalam keranjang itu di kemanapun ia hanyut. Jadi Yukabat selalu mengikuti keranjang itu hanyut di sungai. Dan ternyata keranjang itu hanyut ke arah istana, dan keranjang itu ditemukan oleh para dayang-dayang istana. Lalu para dayang ini menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka, yaitu istri dari Raja Fir'aun. Lantas istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak ingin mengadopsi bayi tersebut, dan bayi tersebut diberi nama Musa. Lalu Musa ini menangis terus. Tiap harinya ia selalu menangis, tidak mau menyusu kepada dayang istana. Lantas Yukabat mencari ibu susu bagi Musa. Atas izin Allah SWT, Yukabat bertemu kembali dengan Musa karena yang cocok dengan Musa hanya ingin menyusu kepada Yukabat. Lalu jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi bayi kecil Musa. Pada suatu hari saat Musa kecil sedang berada di pangkuan Raja Fir'aun, tidak sengaja Musa menjambak jenggot Fir'aun dengan keras. Lalu Raja Fir'aun merasa murka dan ingin sekali menghukum bayi kecil Musa ini. Lantas istrinya membujuk Raja Fir'aun ini untuk tidak memberi hukuman kepada Nabi Musa, dan Fir'aun pun mengizinkannya atau mengiyakan keinginan dari istrinya untuk tidak menghukum Nabi Musa. Musa dibesarkan dan dididik layaknya seorang putra raja. Namun ketika ia besar, ia sadar bahwa ia adalah anak dari kaum Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Raja Fir'aun. Suatu hari Musa melihat perkelahian yang terjadi antara pemuda dari Bani Israel dengan pemuda dari suku asli Mesir. Ketika ia hendak melerai dua pemuda tersebut, namun ia tidak sengaja memukul dengan keras kepala dari kaum Mesir tersebut hingga tewas. Nah, karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Namun, akan tetapi karena bantuan dari Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berlari hingga sampai di kota Madian, dan bertemulah ia dengan Nabi Syuaib. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Musa bertemu dengan anak dari saudara Nabi Syuaib. Kemudian Musa bekerja dengan Nabi Syuaib, dan tak lama kemudian Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan dari Nabi Syuaib. Nah, setelah 10 tahun lamanya nih, Musa berkeinginan untuk kembali ke rumahnya, ke kampungnya yang di Mesir. Lalu ia mengajak istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil itu untuk kembali ke Mesir. Saat malam sudah tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat tenda di sebuah padang pasir. Lalu Musa berkeinginan untuk mencari api hingga ia sampailah di sebuah gunung Tur. Di sana Musa melihat api yang menyala di sebuah batang yang berwarna hijau. Dan lalu seketika itu terdengar
bersuara, dan suara itu ternyata adalah suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memutuskan Musa sebagai nabinya, dan Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyadarkan Fir'aun dan rakyatnya yang berada di Mesir. Dari peristiwa ini, Musa dijuluki sebagai Halimullah, atau julukan ini artinya seorang nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pulang ke rumah ibunya yang di Mesir, Musa mengajak Harun saudaranya untuk ke istana Fir'aun. Mereka berdua ini telah diemban amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam istana Fir'aun, Musa dan Harun menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, Musa sangat marah, dan Musa meminta bukti bahwa ia benar-benar utusan dari Allah. Apa buktinya gitu? Jadi apa buktinya bahwa kamu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba berikan saya bukti, ucap Fir'aun. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya seketika berubah menjadi ular, dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya Fir'aun itu merasa takjub, namun ia tidak mau mengakuinya. Lantas Fir'aun itu menyebut bahwasanya Musa adalah seorang penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah paling hebat atau lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun pun memutuskan atau memanggil 3 penyihir ternama di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir itu mampu merubah tongkatnya menjadi ular. Namun di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa mampu merubah tongkatnya menjadi ular raksasa, dan ular raksasa itu melahap ular-ular milik penyihir tadi. Para penyihir yang menyaksikan kejadian itu langsung memohon ampun kepada Nabi Musa dan langsung menghormati Nabi Musa. Kedudukan Nabi Musa semakin kokoh di kalangan rakyat Mesir. Namun Fir'aun dan pengikutnya tetap kekeh enggan menolak dakwah Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Maka Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap Nabi Musa dan meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Setelah bencana itu, rakyat Mesir kembali kepada kemusyrikan. Lalu Allah kembali mengirimkan bencana, yaitu Allah mengirimkan bencana berupa hama belalang. Setelah itu Allah menurunkan hama itu, dan setelah itu Allah juga mengubah semua air yang ada di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Justru semakin membenci Nabi Musa. Fir'aun kemudian mengirim pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari ke tepian Laut Merah. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, dan terciptalah jalan untuk di tengah laut itu terciptalah jalan untuk dilewati Nabi Musa dan para pengikutnya. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai di seberang tepi Laut Merah, lalu Nabi Musa mengetukkan kembali tongkatnya, dan seketika Laut Merah itu pun menutup kembali menjadi sebuah lautan dan menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.